Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Saya Susanto. Hari ini kita ditemani dengan Mas Toto. Tito. Oh Mas Tito, Tito Karnevian. Bukan. Mas Tito siapa? Tito Sigilipu. Beliau ini adalah seorang jurnalis dan katanya backgroundnya dulu malah komikus, Mas. Karena ya kita sekarang paham bahwa komikus tidak menghasilkan apapun. Akhirnya memilih bekerja yang normal dan wajar. Nah, tapi ada tapinya, Mas. Kenapa sih beliau hadir di frame ini? Karena iklan beliau di salah satu tempat beliau bekerja itu berseliweran di komunitas komik. Kalau teman-teman pernah pernah lihat mungkin ya. Iklannya itu gimana, Mas? Kalau saya ngelihatnya di komunitas komik Indonesia, terus kolektor komik atau apa banyak kayaknya tempat beliau bekerja ini mencari narsum ya, bukan narsum ya, buat teman-teman yang bergelut di komik lokal, bergelut di penerbitan komik lokal, bergelut di berkesenian komik untuk nyolek-nyolek bukan Mas Tito. Mas Tito ya, mencolek-colek Mas satu Tito. tim sih, dengan tim majalah Game Wave. Nah, sekarang sebenarnya saya mau nanya dulu pertama kali nih. Komik ke jurnalis. Jurnalisnya masih jurnalis komik nggak? Sebelum itu, Mas, kita perlu klarifikasi lebih jelas dulu. Tempat beliau bekerja atau memang sebenarnya punya beliau? Oh, monggo. Monggo dijawab, Mas. Oke, udah ya. Jadi sebenarnya ini sampingan. Jadi mungkin saya cerita dulu. Saya sempat bekerja di sebuah media online namanya beritagar.id. Beritagar.id. Cuma sekarang udah gak ada. Ya. Beritagar ini sempat berganti nama jadi lokadata.id. Jadi apa? Lokadata.id. Lokadata. Ya. Lokadata, siap. Jadi saya di situ dulu saya di-hire sebagai komikus. Oh. Tugas saya bikin komik dari berita. Oh. Jadi berita dikomikan. Tahun berapa sampai berapa lama? Tahun 2016 sampai tahun 2021. Strip itu berarti bukan? Comic strip ya. Iya, Comic strip. gitu. Berapa panel? Sekitar 6 panel. 6 panel. Jadi selalu 6 panel atau bebas saja? bebas karena kan template-nya 6 panel. Cuman ketika saya butuh ada panel yang di merge atau dipecah ya dipecah gitu. Color? Dua. Tergantung deadline. Oh, Kalau ada deadline. Asik gitu tuh. Baru denger. kalau dilihat arsip-arsip komiknya karena situsnya udah nggak muat ya. Tapi masih ada sih yang mengarsipkan komik-komik saya itu. Jadi ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Tergantung kan kalau berita kita nggak bisa nebak ya. Lihatnya di mana ini sekarang kalau misalnya ada sobat dan sohib kalibrasi yang pengen lihat? Lihatnya di mana ya? Mungkin di medsos selamanya Beritagar ya. Kalau di websitenya udah nggak ada. Tapi di medsos selamanya mungkin bisa. Kita boleh ya minta dikirimin 1-2 kali ya? Oh, boleh. Boleh, nanti kita insetin. Boleh. Jadi komiknya itu kualitasnya bervariasi dari yang gambarnya jelek sampai yang rapi gitu. Tapi komiknya itu beritanya berita umum ya. Berita umum. Maksudnya bukan tentang komik, bukan tentang ilustrasi Beritagar itu masih umum nih. Berita aktual, berita yang Oh, nah ini kita langsung sebut aja nggak apa-apa kali ya. Nah kemudian masuk ke Game Wave yang menyebarkan berita-berita tentang, ayo teman-teman yang punya karya lokal, boleh hubungi kita, boleh kontak kita. Nama medianya sendiri, Mas. Nama medianya sendiri kan Game Wave. Oh iya. Kenapa colek-colek komik? Nah, itu. Colek komik. Kenapa itu? Ceritain dulu Game Wave-nya. Iya, Oh, iya. Game Wave-nya dulu nih. Jadi Game Wave itu sebenarnya awalnya kan dari antusiasme beberapa teman saya. Itu teman-teman dari PMGI. Apa itu? Preservasi Media Game Indonesia. Jadi PMGI Serius ini mas. Serius. Serius ini mas. PMGI ini dia yang mengumpulkan arsip-arsip game zaman dulu. Jadi ada majalah-majalah game Indonesia, majalah game Indonesia. Tapi kan 3D, ya, Ultima. namanya betul. 3D. Kita dari 3D. Iya. Iya. Terus kan
itu kan udah nggak ada sekarang ya. Jadi itu mereka kumpulkan, terus mereka scan gitu. Seizin terbitnya mereka terbitkan ulang PDF gitu. Nah dari situ kan ternyata muncul feedback, antusiasme bahwa orang-orang ternyata seneng format majalah gitu, dan seneng format majalah game gitu. Kalau game kan sekarang kalau kita mau lihat review game mungkin lebih banyak di YouTube gitu ya gitu. Tapi ternyata ada juga yang senang format majalah. Nilai game. nostalgianya, Ada, Mas. betul. Nilai nostalgia. Dan nostalgianya mungkin dari sisi layout dari apa gitu, mereka pengen kayak gitu. Nah dari antusiasme majalah game retro itu, terus kemudian muncul kita coba bikin majalah game tahun setahun lalu. Masih format cetak. Enggak, kami PDF sih formatnya. Formatnya PDF, Mas. Bukan web, tapi PDF. PDF. Nah, PDF itu distribusinya gimana? Ya kan? Tetap digital kan? Apa distribusinya kayak saya beli dulu atau gimana? Boleh ceritain. PDF saat ini masih gratis. Jadi kalau mau download buka Instagramnya gamewave.id, terus kemudian itu ada link tree, ada link yang bisa di-download di situ. Game yang dibahas apa sih sekarang? Kalau yang sekarang saya udah jujur sobat sama sohib kalibrasi komik saya udah blank sama game-game zaman sekarang. Gamenya game lokal, Mas. Gamenya game lokal. Spesial lokal. Porsinya paling banyak game lokal. Oh, tapi tetap ada game-game kayak yang lagi aktual misalnya. Iya. Itu juga dibahas juga. Oh iya, kalau itu kalau yang lagi ongoing biasanya di medsos. Tapi kalau kita mau yang kayak essay gitu, misalnya kita main sendiri sampai selesai kita review, nah itu ada di majalah. Itu berupa essay. Game lokal apaan sih? Game lokal Ini buat sobat sama sohib kalibrasi komik, saya ini jujur udah buta game ya. Terakhir ya zamannya Advance, terus zamannya Nintendo DS itu yang terakhir saya mainin. Karena ini spesifik loh game Indonesia. Advance tuh Game Boy Advance. Iya Advance. Oh iya Game Boy Advance ya. Apa sih game Indonesia? Anda ini benar-benar tidak mengikuti ya. Lumayan tumbuh sih industri game Indonesia itu. Ini deh. Tahun ini mungkin belum launching, tapi masih ada beberapa. Yang kemarin yang Kemarin sama game Apa ya? itu ada Unbound apa gitu, Mas? Ya, Spirit of the Unbound ya. Iya, itu Spirit kan of the Unbound. dari Toge. Itu apa itu menang festival luar negeri loh. Itu terkenal sekali. Unbound. Iya, aku lupa nih pokoknya ada Unbound-nya gitu. Ya, Apa PC ya? Itu gamenya sorry. PC. Itu di PC ada, di mobile ada. Oh. Itu ada. Oh, I see. Yang kalau game Indonesia yang Ada Tower juga loh, Mas. Ada Tower juga. Iya. Tapi judulnya bukan Tower ya, Udah apa ya? ganti nama. Tadinya Tower ya, iya. Para Kacup. Para Sekarang Kacut. Itu sampai udah kedua itu. Udah mau mereka lagi bikin game yang kedua. kalau saya ada nonton film dari game Indonesia, Apa tuh? tapi nggak pernah main game. Iya horor apa Dread Out ya. Dread Out. Itu Saya juga nonton game bagus Indonesia. itu. Dread Out. Itu nggak bahas Dread Out juga apa gimana waktu udah lama tuh. Ada. Wih. Kalau sekarang tren gamenya berarti kalau Indo mobile. Enggak sih. Ada konsol. Oh, bukan konsol tapi PC. Oh, PC. Kebanyakan Oke. PC. Kalau PC berarti pakai Steam. Steam. Sorry kok Iya. Steam. Pakai Steam. Pakai Steam. Oh, sorry nanya. Ini grafisnya gimana? Bagus gak sih? Dari Sorry nih. Dari grafis menurut saya ya ada yang bagus gitu. Tapi yang memang grafisnya lebih ke arah retro pixelate juga banyak. Nitip dong Mas. Apa? Mas Yusron dari dari film Tengkorak baru launching game Mas. Oh iya, Di boleh, review boleh. dong. Boleh. Judulnya Setan Alas. Oh, ada gamenya Setan Alas. Baru Boleh. apa 3D shooting. Boleh. Apa kok 3D shooting? First First person. SCS, First person. Jadi kalau mau gamenya diulas di GameWave, tinggal kirim press kit aja ke kami. Oh gitu, nanti saya kontak Mas Yusron ya. Nih, kita ke pertanyaan sebelumnya bahwa kenapa kok dari game bisa colek-colek ke komik? Itu satu. Yang kedua nih, karena tadi di download ya? Iya. Betul, dari Instagram. Jadi kedetek dong pembacanya itu. Kedetek. Kedetek ya pembacanya. Kedetek. Dan itu gimana?
Banyak. Udah ratusan ribuan atau Kalau gimana? angkanya saya belum cek lagi ya. Ya. Cuman Peaknya aja deh, kan pasti kalian ketika ngedetek ini kan ada pencapaian dan wah ketika ya peaknya itu. aku nggak bisa cerita banyak sih soal itu. Oh, iya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma penggilanya banyak ya. Mas Penggilanya masih banyak. Penggila ini ngomongin game Indonesia loh. Betul. Nah, itu balik lagi ke pertanyaan yang tadi belum tercolek. Kok Game Wave lagi ada sebuah kolom yang ayo teman-teman siapa tahu punya lokal konten tentang komik atau gimana, itu gimana ceritanya itu? Apa ada hubungannya zaman dulu juga ada majalah yang seperti itu? Betul. Ada game, nyolek komik juga, nyolek anime juga. Betul. Jadi memang ada beberapa, kan saya lihat kan ada game yang berasal dari komik, game yang berasal dari film gitu. Kenapa kami di GameWave terus kenapa sih kita nggak coba ulas juga gitu? Sepertinya karena ekosistemnya juga saling bergaul gitu antara game dan pop culture gitu. Entah film, entah animasi, entah komik seperti itu. Mas, aku baru inget tadi tiba-tiba Mas leset. Indonesian Game Prime. Itu masih ada nggak sih? Masih ada. Ya, base ini aja lah. Dikit-dikit. Itu sebenarnya event yang diadakan oleh Parekraf kan untuk memfasilitasi para game developer Indonesia. Oh, masih ada. Parekrafnya udah nggak ada loh. Berapa bulan lalu mereka ngadain acara di Taman Anggrek. Parekrafnya memang masih ada. Udah nggak ada. Kan itu event berapa bulan lalu. Oh iya. Dan nggak tahu yang ini habis ini. Tapi kalau saya lihat foto-fotonya nanti saya selipin. Rame loh Mas. Rame. Indonesian Game Prime itu rame. Terus ada satu sudut nama Indonesia Party. Gitu kayak gitu. Aku malah nggak. Oh iya. Ya, barusan ini kan beberapa seminggu yang lalu mungkin ada event besar Mas kayaknya. IGC atau IGX? Indonesia Game Exhibition. Anda ikut serta di sana? Ada GameWave. booth-nya GameWave. Oh, Kami ada. jadi satu booth dengan GameWave, terus ada PMGI tadi yang preservasi media game Indonesia. Terus ada YouTuber game, ada Papigi, ada jadul kekinian. Jadi kami relasinya erat sih dengan yang retro-retro ya. Game-game retro. Ada Ya bapak-bapak soalnya. Satu lagi ya Mas ya, terakhir nih. Anda nggak kepikiran daripada memasukkan komik untuk jadi bagian dari GameWave, tapi bikin Comic Wave gitu misalnya. Jadi anak Ini redaksinya Mas Har minta jadi redaktur ini ya. oh kan boleh nanya-nanya. Siapa tahu ternyata komik juga marketnya sebesar kok game lokal ya kan? Belum ada sih, belum ada. Kami lihat ya mungkin jadi masukan gitu. Tapi nanti di GameWave bakal ada komik. Pokoknya kayak majalah game jadul deh. Ada majalah terus dalamnya ada komik bikinan dari redaksinya gitu. Jangan-jangan Mas Tikto nih yang bikin. Iya. Mas, satu kalau dari saya. Kalau kita nanya game secara keseluruhan, biasanya kalau ditanya game legendaris, mungkin Mario. Kalau Indonesia ada nggak sih game legendaris? Maksudnya bukan legendaris ya, yang sering dibicarakan orang inget gitu. Kalau game Indonesia ada nggak sih sebenarnya? Aku sih belum sih. Belum ya. Karena belum memang ada. mungkin baru tumbuh dan kalau aku nggak ngerti soal game karena aku pegang desk-nya rubrik khusus komik. Tapi kalau game yang full Indonesia kerjain pertama kali apa? Nggak tahu aku yang. Juga nggak tahu. Tapi ya? ada. Baru-baru ini banyak yang full tim Indonesia semua. Dan kalau aku lihat sih yang kayak Blacklist Wukong itu kan kelasnya AAA ya. Iya. Maksudnya game yang Triple A ya. digarap serius, mahal, terus grafisnya bagus. Kuliah sih di Indonesia belum sampai taraf itu sih. Industrinya, produknya tetap ada terus aja udah seneng. Tapi yang kecil-kecil itu banyak banget. Berarti Android? Enggak, mereka biasanya di platform PC. Oh, tetap di PC ya. Oke. Ada yang menarik Mas. Kenapa game itu kok kesannya lebih menjual Dibandingkan dibandingkan yang lain lah pokoknya.
Karena ini tadi sempat di off cam kita sempat ngomong bahwa ada platform yang namanya kayak Steam. Di komik ada nggak sih platform kayak Steam begitu? Anda tahu nggak Steam? Iya, taunya karena murid. Saya taunya Steam karena saya nggak tahu karena bukan gamer ya, maaf ya. Saya taunya tuh cuma gara-gara dari murid. Murid kan suka main game. Nah itu dari Steam gitu terus dia download. Cuma Steam ini kayak nggak tahu. kayak toko online game. Marketplace-nya. Ya, marketplace online game. Oh, I see. Pokoknya anak. Seluruh dunia bisa apa ya? Bisa masukin ke sana nanti tinggal share profit mungkin ya. Ya. Iya. Dikurasi mas, dikurasi di Steam. Nah ini kurang tahu. Kita tanya yang Berkompeten. kompeten. Aku juga, tapi di Steam itu emang ada kuratornya masing-masing. Jadi kita kalau follow kuratornya, dia tuh udah punya koleksi ini. Aku main game ini nih, gitu. Kita bisa. Jadi karena saking banyak library-nya, itu kan kadang kita bingung. Betul. Milih Betul, gamenya. betul. Jadi selain di Steam itu selain ada algoritmanya untuk menentukan game apa yang menarik buat kita, ada kuratornya juga di situ. Gitu. Dan kuratornya nggak cuma satu, ada beberapa. Aku taunya ya itu karena murid pada download itu. Semua adikku juga main dari Steam itu. Betul. Oke, Udah cukup. Udah cukup ya. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Tito dan Game Wave-nya Game Wave. karena nyolek-nyolek circle komik nih. Mas ini udah komik Indonesia kecil, ini ada orang garap lebih kecil lagi game loh. Saya mungkin ada pesan. Game itu lebih besar. Oh, bisa. Ada pesan? Ada pesan buat para komikus ini Indonesia. Jadi kalau tertarik ingin majalahnya direview, nah kirimkan press release atau press kit gitu. Karena kalau di game mungkin udah biasa ya, ada studio game tuh kirim press kit gitu. Nah untuk komikus Indonesia nih biasanya mereka kalau marketing cuma di medsos masing-masing gitu. Mereka nggak bikin press release kayak gitu. Menarik karena sebelumnya narasumbernya orang yang menerapkan kedua hal yang disampaikan ini. Sani Budi ya? Sani Budi. Iya, jadi beliau ngasih apa nih press kit dan press release. Yes. Menarik nih Mas. Kemarin sempat dibahas nggak? Apa sih press kit? Apa sih press release? Nah, kita tanya nih yang tadi minta. Ya Mas Widi aja jelasin deh. Press kit itu apa? Press release itu apa? Nah sebenarnya jadi mungkin yang edisi minggu kemarin nih dicek aja yang Mas Sani Budi. Jadi Mas Sani Budi itu ada ngomongin tapi tipis. Karena ada kata-kata di situ apa gitu pengganti kata influencer. Jadi saya nanti di video itu ada nanya ini maksudnya apa sih Mas di press release ada kata-kata ini. Oh itu artinya influencer kata beliau gitu. Nah jadi Mas Sani Budi tuh ngasih tahu ke komikus-komikus termasuk saya. Jadi saya baru tim Ontak Ribut Comics tuh baru aja ngeluarin press release, tapi bukan press kit. Nah, press release itu biasanya isinya adalah mungkin kayak fact ya, frequently asked question tentang apa acaranya, komiknya tentang apa, isinya tentang apa. Sementara yang namanya press kit itu di dalamnya adalah sesuatu yang bisa ditampilin di YouTube atau di koran, di majalahnya, karena isinya biasanya desain karakter. Terus preview halaman. Nah kemarin dari tim Ontak Ribut Comics karena filenya tak sebar ya Mas Adi, jadi kami tiru. Jujur ya. Langsung ditiru. Memang banyak yang pengen meniru, bahkan ada beberapa teman yang coba minta gitu. Dan Mas Sani kayaknya juga nggak pelit ya. Beliau bilang ada yang butuh silakan DM, dia akan kasih press kit dan press release. Biasanya logo, baru ingat saya logo tuh dikasih logo buat dipampang di media beliau. Logo Ini logo judul komiknya atau judul komik kalau Mas Sani waktu itu. Itu penting sih. Soalnya kan kadang akan muncul di cover juga, cover majalah. Iya itu sih. Rilis dan press kit. Iya. Terima kasih banget Mas Tito dan Game Wave Terima kasih Kalibrasi sudah benar-benar support komik lokal. Kalibrasi komik juga support komik lokal. Ya, thank you. Terima kasih Mas.